Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa channel Hidup Berkah yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kasus yang marak akhir-akhir ini di awal tahun 2023, yakni tentang kasus penculikan anak, maka ini menandakan bahwa rapuhnya negara dalam memberikan jaminan keamanan kepada rakyatnya. Nah, ini kita bisa lihat di awal 2023 angka kejahatan penculikan anak itu ada 28 kasus. Sedangkan ini mengalami peningkatan dibandingkan di awal 2022 ada 15 kasus. Tentunya kasus penculikan anak yang meningkat di tahun 2023 ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi harus ada upaya preventif pencegahan dan pemberantasan sehingga tidak ada lagi kasus kejahatan penculikan anak. Nah, kita bisa lihat di akhir 2022 penculikan Malika, bocah 6 tahun yang diculik sekitar 26 hari lamanya, ya, sampai awal Januari 2023. Lantas pertengahan Januari 2023 ada kasus penculikan Dewa, anak yang berumur 11 tahun oleh 2 orang remaja, dan Dewa yang 11 tahun ini dibunuh oleh 2 remaja tersebut, diambil ginjalnya, ya, diambil ginjalnya untuk diperjualbelikan. Kedua remaja pelaku pembunuhan terhadap Dewa ini tergiur dengan iming-iming harga 1 ginjal di sosmed yang mereka ikuti itu sampai 1,2 miliar rupiah. Dan salah satu alasannya juga untuk membangun ekonomi keluarganya, ya, membangun rumah hasil dari penjualan ginjal dari korban yang dibunuhnya ini. Nah, ini sangat tragis kalau kasus penculikan anak ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, tetapi juga anak, ya, anak remaja itu yang menculik sesama remaja. Nah, maka ini perlu ada upaya pencegahan dan pemberantasan. Nah, yang pertama dari aspek individu dan sekolah, tentu keluarga sebagai orang tua di rumah ini harus membekali anak, ya, remaja-remaja, pemuda-pemuda itu dengan pembekalan ilmu tentang keislaman, ya, bahwa melakukan kejahatan, pelanggaran itu tidak hanya sekedar mendatangkan sanksi di dunia, tapi juga sanksi di akhirat. Nah, ini masalah akidah dikuatkan. Begitu juga sekolah memberikan pelajaran agama, tidak hanya sekedar mencari nilai untuk mengejar ujian atau mengejar nilai yang bagus, tercapainya target kurikulum dalam 1 semester berapa bab itu harus habis. Tidak hanya itu, tapi bagaimana anak didik itu mampu untuk menerapkan hingga sesama teman, sesama pemuda, sesama remaja tidak melakukan kejahatan, ya. Ini di samping itu penjemputan anak itu dipastikan bahwa yang menjemputnya, yang menjemput anak, yang menjemput remaja di sekolah itu adalah orang-orang yang dikenal oleh anak, dikenal oleh remaja tersebut, dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ini yang pertama dari aspek individu dan sekolah. Yang kedua adalah penjagaan dan pemberantasan kejahatan penculikan anak tidak bisa hanya mengandalkan individu keluarga, tidak hanya mengandalkan sekolah, tetapi juga harus ada kontrol sosial dan juga harus ada negara yang hadir. Nah, kita bisa lihat yang pertama tentang hadirnya negara. Salah satu motif, ya, penculikan anak adalah faktor ekonomi. Dengan iming-iming harga jual ginjal yang diambil dari korban yang dibunuh itu sangat mahal, ini menandakan bagaimana rakyat, masyarakat itu, ya,
beban ekonomi kehidupan yang sulit, daya beli masyarakatnya itu rendah, rakyatnya rendah, mencari pekerjaan sulit, maka jalan pintas yaitu melakukan kejahatan. Salah satunya penculikan anak. Itu bisa diperjualbelikan, trafficking, atau organnya diambil untuk diperjualbelikan. Maka di sini negara harus hadir mengatur perekonomian, menjamin kesejahteraan rakyat. SDA sumber daya alam itu dikelola negara dan diberikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi SDA sekarang yang dieksploitasi oleh korporasi baik asing maupun dalam negeri, ya swasta itu harus dinasionalisasi. Maka dengan begitu negara memiliki sumber keuangan yang memadai untuk mensejahterakan rakyatnya. Di samping itu, negara memberikan kurikulum pendidikan yang mampu memberikan pencegahan para peserta didik itu untuk melakukan kejahatan, termasuk melakukan penculikan anak. Nah, di samping itu ada sanksi yang tegas dari negara. Nah, misalnya memblokir semua ya akun-akun sosmed, ya grup-grup di sosmed itu yang membahas tentang jual beli organ atau trafficking. Nah, ini harus diawasi oleh negara dan diblokir untuk peredarannya. Di samping para pelakunya biar ada efek jera, maka diberikan takzir yang memberikan efek jera. Nah, itu disaksikan oleh semua khalayak masyarakat. Nah, hukumannya bisa dilakukan di tempat umum, misalnya di lapangan atau di alun-alun, ya. Itu kemudian disaksikan, ini akan memberikan efek jera. Nah, di sini. Terus masyarakat itu dididik oleh negara untuk tidak cuek, ya, untuk peduli dengan sesama anggota masyarakat, peduli dengan tetangganya. Kalau dalam Islam, tetangga itu ya 40 di depan, 40 ke belakang, 40 rumah ya, 40 rumah di sebelah kanan dan 40 rumah di sebelah kiri. Berarti kan sangat tidak cuek sekali, ya. Jadi sangat peduli. Sehingga setiap ada kejanggalan, setiap ada kejahatan, itu lantas, nah, itu sudah bisa dicegah sejak dini. Demikian yang bisa kita bahas tentang kejahatan penculikan anak dengan Islam, dengan aturan Islam, maka negara hadir untuk menjaga generasi, negara hadir untuk membina rakyat agar kemudian tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran syariat, pelanggaran terhadap harta, pelanggaran terhadap harga diri dan nyawa sesama warga. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.